Baiklah, kita mulai perkuliahan analisis struktur 2. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang contoh soal analisis balok menerus dengan matriks. Nah, kita lihat dulu contoh soalnya. Jadi di sini ada sebuah balok menerus, ada perletakan jepit di poin A, perletakan sendi di poin B, dan sendi lagi di poin C, dan jepit di poin D, ya. Dimana batang A ke B ini dia diberikan beban terpusat ya sebesar 2 ton tepat di tengah bentang, yaitu di antara 1,5 meter dan 1,5 meter ke kanan. Kemudian di bentang BC itu bentangnya 6 meter ya, itu dia diberikan beban terbagi rata segi 4 sebesar 1 ton per meternya. Kemudian di bentang CD itu diberikan juga sama beban terpusat di tengah bentang ya, di setiap 1,5 meter ke kiri dan 1,5 meter ke kanan. Oke, di sini seluruh bentang memiliki kekakuan yang seragam, yaitu sebesar EI. Nah, pertanyaannya adalah analisislah deformasi dan gaya-gaya dalam struktur balok menerus di atas dengan metode matriks perpindahan. Oke, langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama kita harus menentukan yang namanya DKK atau derajat ketidaktentuan kinematis ya. Pertama apa? Kita hitung dulu rotasinya ya. Rotasi ya atau theta sama dengan NJ adalah jumlah titik kumpul dikurang dengan jumlah titik jepitnya ya. Atau N ini jumlah, J ini join ya, F ini artinya fix, artinya jepit. Berarti apa? Jumlah titik kumpulnya atau jumlah joinnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Sedangkan jepitnya ada 2. Berarti 4 dikurang 2 sama dengan 2. Rotasi yang terjadi ada di titik B dan titik C. Karena apa? Di titik A dan titik D itu sudah pasti jepit. Berarti apa? Berarti tidak akan ada terjadi rotasi di situ. Karena rotasi akan ditahan oleh si jepitnya. Kemudian translasi juga kita langsung tulis 0 di situ karena apa? Di sini tumpuan tidak ada yang mengalami translasi. Sehingga apa? DKK-nya menjadi hanya 2. Ya. Kemudian kita bikin diagram PX ya. Diagram PX merupakan diagram yang menunjukkan posisi dari terjadinya rotasi dan beban titik simpul sepanjang derajat kebebasan. Nah, karena DKK-nya cuma ada 2, berarti kita letakkan di PX-nya ya, itu ada di sini P1X1 dan P2X2. Tepat di mana yang terjadi posisi rotasi ya. Nah, menunjukkan posisi dari terjadinya rotasi. Oke, kalau sudah, lanjut lagi kita bikin diagram FE ya. Diagram FE merupakan diagram yang menggambarkan posisi dari momen ujung dan perpindahannya yang menyebabkan struktur menjadi kinematis tertentu ya, atau DKK menjadi 0. Berarti di titik A kita gambar seperti ini, F1 E1, titik B ya, F2 E2, di B lagi di sini F3 E3 dan seterusnya kita bikin seperti ini persis. Ya, sampai dengan F6 E6. Ya. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita membuat diagram momen primer ya. Jadi silakan teman-teman semua membuka lagi lampirannya buku Agustiawan. Di situ ada rumus-rumus atau persamaan-persamaan untuk mendapatkan momen primer. Atau lihat lagi buku catatan di slab defleksi. Nah, kita baca terlebih dahulu. Diagram momen primer merupakan diagram yang menggambarkan momen-momen primer yang bekerja pada ujung-ujung batang yang terjepit dalam arah momen batang. Nah, pertama-tama kita bikin dulu ya. Letak dan arah momen primernya ada F01, F02, F03 sampai dengan F06 ya. Kita bikin seperti ini. Nah, sedikit saya ulang kembali ya. Untuk mendapatkan momen primer ya, misal kita fokus di sini.
Ya, fokus di sini berarti kita gambar ya. Dia jepit posisinya ya. Dan di titik ini karena dia ada momen ya, berarti kita asumsikan juga dia gambarnya dia adalah jepit. Ya. Jepit dengan beban terpusat di tengah bentang. Nah, di sini adalah setengah L ya. Nah, berarti apa teman-teman semua? Tinggal cari berapa sih besaran momen primer di sini dan berapa momen primer di sini. Itu tinggal kalian lihat lagi di buku Agustiawan atau buku teknik sipil yang warna biru juga ada. Nah, itu didapat rumusnya adalah 1/8 PL ya. 1/8 PL. Nah, maka kita tulis di sini F01 ya. F01 adalah sebesar minus 8 1/8 PL. Ya, minus di sini karena arahnya dia berlawanan arah jarum jam. Ya. Kemudian F02 karena dia sama ya, maka ditulis positif di sini karena dia searah dengan jarum jam. Ya. Sama. Untuk F03 juga silahkan cari lagi untuk yang bebannya merata seperti ini ya. Dicari rumusnya adalah 1/12 QL kuadrat ya. Tinggal ditulis saja, dimasukkan semua parameter P-nya, LAB-nya, kemudian Q, LBC kuadrat, dan seterusnya. Dapatlah, maka F01-nya adalah ini nilainya. Sedangkan F02 adalah yang ini. Dan begitu seterusnya sampai dengan F06. Ya. Sudah bisa mendapatkan momen primer. Sekarang kita lanjut lagi ke tahap kelima. Nah, tahap kelima kita membuat matriks gaya simpul atau kita sebut namanya P ya, matriks P atau vektor P. Lihat diagram PX dan diagram momen primernya. Nah, sekarang begini. Di sini namanya titik simpul ya, kita ambil di poin B sama poin C ya. Di poin B itu ada PX ya sama momen primer, kita hubungkan. Berarti ada P1, ada P2, kemudian momen primernya seperti ini arahnya ya. Nah, berarti apa? P1 ya, P1 adalah ya sama dengan minus F02 ya. Karena di sini dia berlawanan arah jarum jam ditambah dengan F03 ya. Di sini dia searah jarum jam atau searah dengan gaya P1-nya. Sehingga apa? P1 adalah kalian lihat lagi tadi nilainya di slide sebelumnya berapa, ini dijumlahkan dapatlah plus 2,25. Nah, kemudian di P2 juga sama, negatif momen primer 04 ditambah dengan momen primer 05. Nah, didapatlah minus 1,5. Jadi sebenarnya nilai-nilai di dalam sini ini bernilai nilai mutlak. Ya, artinya kalau misalkan tadi di slide sebelumnya ada yang negatif, ada yang positif, ini kita abaikan dulu tandanya. Tanda yang kita pakai ada tanda yang di sini. Ya, apakah dia searah dengan P1 atau dia berlawanan dengan P1. Nih. F0I ya bernilai positif jika searah dengan PI. Nah, dan nilainya adalah mutlak. Jadi jangan dilihat dulu misalkan negatif atau negatif jadi positif, bukan seperti itu. Jadi nanti bisa kalian lihat lagi. Oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah matriks statika A. Nah, lihat kembali diagram PX ya. Kemudian dengan diagram FE. Nah, kita gambar. Di sini ada tadi juga sama, titik simpulnya ada B sama C ya. Nah, arahnya P1 seperti tetap, F2 seperti ini dia jadinya. Ya. Nah, sudah. Kalau sudah, ya berarti kita ambil namanya kesetimbangan persamaan kesetimbangan ya. Berarti sigma momen di titik B itu sama dengan 0. Begitu juga sigma momen atau jumlah momen di titik C itu juga sama dengan 0. Berarti apa? P1 adalah sama dengan F2 ditambah dengan F3. P2 adalah F4 ditambah dengan F5. Nah, kalau sudah dapat seperti itu, kita baca dengan menggunakan hubungan ya vektor P
sama dengan matriks A dikalikan vektor F, ya, maka persamaan P1 dan P2 dapat diformulasikan dalam format matriks. Oke, jadi ini adalah vektor P, ya. Kemudian ini adalah A, ini adalah F. Ya. Di sini rumusnya. Nah, kita ya mencari A ini berapa sebenarnya? Ya, A ini kita cari. Sedangkan P ini sudah dapat hasilnya P1 ini, ya. P2 ini nilainya. Nah, berarti apa? Untuk mendapatkan supaya matriks ini kalau dikalikan hasilnya seperti ini, berarti kita bikin ya P1, ya. Kan namanya perkalian adalah baris dikali dengan kolom. Berarti P1 sama dengan 0 dikali F1 ditambah 1 dikali dengan F2 ditambah 1 dikali dengan F3, kemudian kali tambah 0 tambah 0 tambah 0. Maka kalau ini sudah kita rangkai, ya, maka P1 sama dengan ini persis, ya. Jadi ini kita bikin, ini kita bikin sendiri, ya. Kita bikin dengan kita sesuaikan P1 itu apa saja sih, F2 dan F3, berarti posisinya ada di sini supaya dapat dia dikalikan dengan di sininya. Dan P2 adalah F4 dan F5, berarti di sini posisinya. Berarti kita berikan angka 1 itu di sini. Ingat, jangan sampai salah memberikan angka 1 karena nanti nilainya dia berbeda sama yang ini, ya. Berbeda dengan yang ini. Jangan sampai seperti itu. Jadi ibaratnya kita bikin format matriksnya, ya. Kalau kita bikin seperti ini kita kalikan akan mendapatkan nilai ini. Nah, kalau sudah selesai, nilai inilah yang kita ambil, matriks A lah yang kita ambil, menjadi seperti ini kita tulis. Sudah, kemudian kita transposkan, berarti yang semula baris menjadi kolom, ya. Sudah, kita transposkan, dapat A transpos seperti ini. Nah, kemudian kita simpan dulu matriks A transposnya. Kemudian kita lanjut ke matriks deformasi atau matriks B. Kita lihat lagi diagram FE dan diagram PX-nya. Ini diagram FE-nya, ya. Kita ambil hubungan E sama X-nya, ya. Ini E-nya, ya. Kemudian yang ini adalah X-nya. Yang di bawah adalah X-nya. Nah, kita bikin ada beberapa kondisi. Kalau misalkan kita lihat rotasi di B, ya. Maka di sini kita ambil, ya, X1 tidak sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0 di sini, ya. Kemudian kalau yang di posisi bawahnya, di sini X2 tidak sama dengan 0 dan X1 sama dengan 0 di situ. Nanti kita cari berapa nilai X1-nya dan berapa nilai X2-nya. Oke, kita ambil, kita rangkai. Di sini E1, ya. Tidak ada terjadi rotasi, maka E1 sama dengan 0. Karena apa? Karena dia jepit. Kemudian E2 besarannya sama dengan X1, ya. E2 itu sama dengan X1. X3 juga sama dengan X1. Kemudian E4, ya. E4 itu sama dengan X2, ya. E5 itu sama dengan X2 juga sama. E6 itu adalah sama dengan 0 di sini, ya, karena dia jepit. Sudah? Maka kita rangkai rumusnya dengan menggunakan hubungan, ya. Vektor E sama dengan matriks B dikalikan dengan vektor X, ya. Maka persamaan E1 sampai dengan E6 bisa kita tulis seperti ini, ya. Ini vektor E, ya. Ini matriks B, ya. Dan ini adalah vektor X-nya. Ingat, lagi-lagi yang kita cari adalah B-nya berapa. Ini kita susun persamaannya, ya. Dengan cara kalau persamaan ini kita kalikan, ya, maka akan mendapatkan ini semua, ya. Akan mendapatkan ini semua. Berarti apa? S1 dia 0, berarti ini 0 semuanya tulis supaya tidak dikalikan dengan ini. E2 apa? E2 adalah X1, berarti posisinya di kiri yang kita tulis 1. E3 juga X1, berarti posisinya yang di kiri. E4 karena dia X2, ya kan? Berarti dia ada di sini. E5 juga sama. E6 dia karena 0, maka ditulis 0 semua. Nah, sehingga apa? B inilah yang kita ambil, ya. B inilah yang kita ambil. Dah, tadi masih ingat kita mendapatkan A transpos, kemudian juga mendapatkan B. Ya, B-nya yang ini, A transpos ada di slide sebelumnya.
Nah, sekarang apa? Langkah ke-8, ya. Kita kontrol, benar nggak matriks B itu sama dengan matriks A transpose? Ya. Sebelum melanjutkan langkah 9, maka dikontrol terlebih dahulu apakah benar ya matriks B yang kita dapat itu sama dengan matriks A transpose ya. Jika sama, maka kita dapat lanjutkan ke langkah 9. Tapi jika belum sama, kemungkinan ada kesalahan dari langkah 1 sampai dengan 7. Nanti bisa dicek lagi. Ya, berhubung sama, ya tadi kita lihat B-nya ini, A transpose-nya ini, ya karena dia sama, berarti matriks yang kita sudah susun itu sudah benar ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, oke. Nah, sekarang kita bikin yang namanya matriks kekakuan ya. Nah, matriks kekakuan rumusnya adalah vektor F ya sama dengan matriks S dikalikan dengan vektor E. Kita lihat diagram FE-nya. Nah, ini diagram FE tadi. Nah, sudah. Pertama-tama kita bikin dulu, kita hitung dulu kekakuan setiap batangnya. Ya, jadi kekakuannya untuk kekakuan batang AB ya atau K1 itu sama dengan 2EI per L ya. 2EI per L. Nah, itu masukkan saja, maka L-nya 3 meter menjadi 2/3 EI ya. Di sini kemudian untuk K2 itu juga sama 2EI per L ya. Berhubung EI-nya sama semua berarti tidak ada masalah, rumusnya sama semua. Ya, kecuali nanti kalau EI-nya berbeda ya. Berarti 2/6 menjadi 1/3 EI. Ini juga sama 2/3 EI. Nah, sudah kita rangkai. Ini F-nya ya. Ini F-nya, ini S-nya, dan ini adalah E-nya. Ya, ingat ya. Ini rumusnya. Kita tulis F1 sampai dengan F6 ya, sesuai dengan jumlah diagram FE-nya. Kemudian untuk di tengah-tengah sini ya, kita bikin namanya matriks buju sangkar yang ordonya adalah merupakan jumlah dari gaya-gaya bebas ya. Nah, kita bikin seperti ini. Ya, kita bikin persis seperti ini. Nah, di sini 2K1 dikalikan K1 ya. Ini K1 dikalikan 2K1, ini 2 dikalikan K2, terusnya juga sama. Nah, kalian perhatikan pola matriks buju sangkarnya. Yang lainnya semuanya adalah 0. Ya. Yang lainnya semuanya adalah 0. Nah, kalau sudah, maka bisa kita lihat, maka matriks S-nya ya. S-nya yang ini kita masukkan 2 dikalikan K1 ya. Dapatnya adalah 4/3, yaitu 2 ya dikalikan ini 4/3. Karena dia K1 kita ambil langsung tulis di sini. Kemudian ini juga sama tulis di sini. Ini karena 2K1 maka 2 dikalikan 2/3. Nah, kalau sudah semua ya, karena ini ada EI-nya kan ya, ada EI-nya. EI-nya kita tulis di luar sini. Dikalikan EI. Sudah. Ini akan dapat seperti ini. Nah, kalau sudah, kita dapat nih matriks S-nya. Selanjutnya adalah kita hitung matriks perpindahan gaya ya, yaitu matriks S dikali dengan matriks B atau matriks SB. Maka apa? F menjadi SB dikalikan X ya. Ini F-nya ya. Ini S-nya, ini B-nya, dan ini adalah X-nya. Nah, sudah. Berarti apa? Kita kalikan dulu SB ya. S dengan B kita kalikan ya, dapatlah seperti ini matriksnya. Ya. Berarti ini menjadi F, di sini SB ya. Di sini sudah menjadi X tetap. Ya. Kita ambil, maka SB adalah ini ya. SB adalah yang ini, yaitu yang ini tadi. Nah, kita tulis lagi sendiri di sini. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita lihat lagi matriks kekakuan struktur. Ada matriks ASB, berarti matriks A dikalikan dengan matriks SB. Ingat A tadi, ini matriks A-nya, ini SB-nya. Ya, ini SB-nya.
Ya, sama persis kok dengan yang seperti ini. Nah, sudah. Nanti A ini bisa lihat ya, di slide sebelumnya tadi, di agak awal ada matriks A-nya. Nah, sudah, ini dikalikan, maka dapatlah seperti ini. Ya, dapat seperti ini. Nah, sebagai kontrol, ya, matriks ASB yang dihasilkan adalah selalu matriks yang simetris, ya. Matriks yang simetris. Nah, dapat sudah, ASB juga sudah dapat. Selanjutnya adalah, matriks perpindahan titik hubung X, ya. Nah, kita lihat di sini. Rumusnya X sama dengan ASB dipangkatkan 1 dikalikan P. Ya. Nah, itu dapat dari sini sebenarnya. Ya kan? Dapat dari sini. Nah, untuk P itu sebenarnya kita sudah punya angkanya. ASB sudah punya, ini hasilnya. X yang kita tanya. Ya. X yang kita tanya. Nah, P tadi yang ini. P adalah yang ini ya. Ada P1 dan P2. Nah, P sudah dapat. ASB juga sudah dapat. Sekarang yang X-nya yang kita cari. Ya. Oke. Nah, berarti apa? Menjadi X sama dengan, ini pindah ke bawah menjadi pangkat minus 1. Berarti kita jadikan dia inverse ya. Nah, X sama dengan matriks inverse dari ASB dikalikan P. Oke, kita masukkan semuanya. Ini ASB-nya dan ini P-nya ya. Ingat kalau kita inversekan berarti menjadi seperti ini ya. Seperdeterminan dikalikan adjoint-nya. Ya. Sudah dapat. Dapatlah menjadi X1-nya ini, X2-nya adalah yang ini. Oke. Nah, sekarang kita baca tanda pada matriks X ya yang diperoleh menunjukkan arah rotasi yang bekerja pada setiap ujung batang. Dengan perjanjian tanda, dia positif itu diplot dengan searah jarum jam dan negatif diplot berlawanan arah jarum jam. X1 dia positif, ya. Berarti kita plot searah jarum jam. Nah, maka dia akan terjadi deformasinya, dia akan terangkat seperti ini, ya. Dan X1 juga dia positif, maka dia akan terturun seperti ini. Nah, kemudian X2 karena dia negatif, maka akan berlawanan arah jarum jam, ya. Akan tutup seperti ini. Nah, oke, dapatlah kita X1-nya berapa, X2-nya dapat berapa juga. Nah, sekarang langkah ke-13. Nah, langkah ke-13 adalah kita hitung momen ujungnya. Ya, kita hitung momen ujungnya. Yaitu SB dikalikan dengan X ya. Rumusnya sama tadi dengan yang sebelumnya ya. Kita ambil lagi. SB sudah punya angkanya, X juga sudah punya, barusan kita dapatkan. Dapatlah F1-nya ini ya. F2-nya yang ini dan seterusnya sampai F6 nilainya yang ini. Ya, tinggal kita kalikan saja matriks SB dengan dengan vektor X ya. Nah, sekarang apa? Sekarang adalah momen finalnya ya atau momen akhirnya. Sehingga apa? Momen final adalah momen primer ditambah dengan momen ujungnya. Ya, momen primer itu yang ini tadi yang kita dapatkan dengan persamaan yang kita dapat dari lampirannya Agustiawan atau buku tes sipil sama momen ujung yang kita barusan dapat tadi nilainya. Nah, ini kita jumlahkan semua. Dapatlah maka momen finalnya ini. Berarti F1 ya, berarti di sini dia positif, maka dia arahnya seperti ini. Ya. 0,107. F2 positif, berarti dia arahnya seperti ini. Ya. Sebesar 2,464. F3 negatif, maka seperti ini. F4-nya juga positif, ya, dan seterusnya. Kita tulis angka-angkanya di sini. Oke. Nah, kita baca dulu ya. Tanda pada momen final yang diperoleh menunjukkan arah momen yang bekerja pada setiap ujung batang. Dengan perjanjian tanda momen positif diplot searah jarum jam
dan negatif diplot berlawanan arah jarum jam, ya. Nah, sudah, sebenarnya sampai sini sudah oke, ya. Artinya apa? Kalian bisa mendapatkan momen finalnya. Tinggal kalian jabarkan lagi, ya. Tapi kalau kalian pengen cek lagi, ya, pengen cek bener nggak momen finalnya itu besarnya sudah benar, ya. Kita cek, cara ceknya adalah kita kontrol usaha luar, yaitu sama dengan usaha dalam, ya. Dimana usaha luar, ya, adalah vektor P dikalikan dengan vektor X, ya. Sedangkan usaha dalam, vektor F dikali dengan vektor E-nya. Nah, kita hitung dulu usaha luarnya. Kita hitung, kita ini dapat sudah, vektor P-nya dapat, X-nya dapat, kita hitung, dapatlah nilainya segini. Ya, sebesar 4,3395 per EI. Kemudian, kita hitung lagi usaha dalamnya. Ya. Usaha dalam kita hitung, sorry ya, ini agak lambat ya untuk memutar slide-nya. Nah, untuk usaha dalam, ya, rumusnya tadi adalah ini ya. Nah, berarti apa? F dikalikan dengan B dikalikan dengan X, ya. Ini F-nya, ini B-nya, dan ini adalah X-nya. Oke, kita kalikan, ya. Ini sudah menjadi F, ini sudah menjadi E. Berarti apa? Dapatlah 4,3395. Hasilnya sama. Usaha dalam dengan usaha luar itu sama. Berarti sudah sesuai momen final yang sudah kita dapat. Sekarang apa? Tinggal kita hitung reaksi peretakan strukturnya. Nah, ini caranya sama persis yang sudah kita pelajari ya. Misalkan saya gambar dulu seperti ini semua, saya gambar ya. Kemudian saya fokus di sini ya, fokus di sini. Ini ada P arahnya ke bawah ya. Saya bagi dua berarti menjadi 1 ton dan 1 ton. Kemudian arahnya seperti ini. Berarti dia akan menjadi ke bawah. Ya. Dan ini akan menjadi ke atas. Berarti besarannya 0,107 dibagi dengan 3 meter. Dapatlah 0,036. Ini karena dia seperti ini maka akan menjadi ke atas. Ya. 2,464 dibagi dengan 3 meter. Dapatlah 0,821 dan ini ke bawah 0,821. Kita totalkan semua. Ya, dapatlah ini ke atas. Ya, sebesar 0,143. Ini karena dia ke atas, pindah ke sini dia ke bawah. Aksi reaksi ya. Berarti reaksinya menjadi ke atas lagi sebesar 0,143. Kemudian yang ini, ya, kalau kita pengen mencari berapa sih reaksi peretakan di B, itu berarti karena ini dia ke atas, berarti jadikan dia ke bawah, ya. Dapat di sini. Sebelumnya kita hitung dulu yang ini ya. Ini dapat dari sini. Berarti ini juga sama. Q1 dikalikan L-nya, 1 dikalikan 6 dibagi 2, dapatlah 3 ton ya. Ini juga sama, ini ke atas. Ya, ini juga ke atas. Oke, ini sama persis ya. Kalian sudah belajar tentang ini, ya. Kalau ini sudah dapat 2,9, masukkan di sini. Ya, masukkan di sini, dapatlah 4,804 ya. Yaitu adalah 1,857 ditambah dengan 2,947. Begitu seterusnya akan mendapatkan VC, juga akan mendapatkan VB. Ya. Jangan lupa ini pindah ke sini. Ini juga pindah ke sini. Ya, dijumlahkan semua. Oke. Kita cek. Ya, kita cek atau kita rangkum dulu, maka VA ini, VB ini ya. VC dan VD. Kita cek dulu benar nggak sigma V sama dengan 0. Berarti apa? VA tambah VB sampai dengan VD dikurang P1 dikurang Q1 dikalikan L dikurang P2. Kalau dia sudah 0 berarti sudah benar kita. Ya. Nah, kalau sudah benar silahkan kita gambar. Ya, kita gambar. Tapi ingat ya, yang kita dapatkan adalah momen di ujung. Berarti momen di sini, ya, kemudian di sini, sama yang di sini. Untuk mendapatkan momen di tengah seperti ini, ya kita jabarkan lagi. Ya, menggunakan prinsip statika biasa itu bisa. Lintang juga sama. Pakai prinsip statika atau mau cara grafis langsung dengan kita dapatkan dari sini, itu juga silakan bisa. Nah, untuk gaya normal tidak ada ya, karena tidak ada gaya yang menekan atau yang
menarik ya, sehingga dia dari batang A sampai dengan batang D dia 0 konstan ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Silakan nanti teman-teman semua berlatih lagi dengan soal yang lain, dicoba lagi, karena materi selanjutnya adalah kita akan mencoba analisis portal dengan matriks ya. Jadi tahapannya kita balok dulu ya. Balok sudah tuntas, langsung kita akan ke portal. Oke, sekian, terima kasih.